ketika problem yang kita hadapi bukan karena kita nggak punya uang, bukan karena kita ada masalah, tapi melihat rezekinya orang lain lebih besar, kemudian kita sakit hati. Itu obatnya bukan syukur, gak kena. Bahasa alhamdulillah, melorati, alhamdulillah. Kan gak nyambung kan? Sabar, gak sabar, musibah apa? Gak ada musibah, sabar bagaimana? Ternyata obatnya bukan syukur, bukan sabar, bukan tawakal, tapi di antara ilmu yang tidak pernah habis untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan bekal di dalam kita menjalani hidup, itu ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Konsepnya sama, ilmunya, konsepnya tidak pernah berubah, tapi untuk menjadikan ini konsep kehidupan kita, untuk kita terus berpedoman dengan ilmu tersebut, itu sering berubah kondisi kita, menjadikan kewajiban kita untuk selalu mengulang-ulang ilmu yang kita jadikan pedoman tersebut. Enten contohnya, misalnya habis ngaji ngenten iki, misalnya dijelaskan bab masalah rezeki. Kita semua tahu dan kita sepakat bahwa rezeki yang kita dapatkan, rezeki yang kita nikmati, ini semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, sudah ada jatah setiap manusia, setiap yang hidup sudah dapat jatah dan takaran masing-masing. Itu langsung sepakat dulu tadi. Sepakat. Itu tahu keyakinan bahwa rezeki dari Allah. Tapi nyatanya dalam kita menjalani kehidupan itu muncul dengan berbagai macam keadaan muncul. Kok gini ya rezeki saya? Itu kan sudah mulai berubah itu. Nah, konsepnya tidak pernah berubah, tetap dari Allah lah. Perilaku kita yang berubah inilah mewajibkan kita untuk terus gandolan kepada konsep, yang konsep itu dijadikan alaqah, dijadikan cantolan untuk gandolan nih hatinya kita. Setiap hari tidak berubah, bahkan hati ini sering berubah. Yakin seumur karo haji, seumur salah sholat, saya semua bisa berubah. Pernah jenengan kayak tadi? Yakin rezeki memang itu Gusti Allah. Pas rezeki ini lupa aja. Pas nonton seru mulai curiga karo Gusti Allah. Itu sing salah siapa? Sing salah itu sing ngerango iki. Sing salah kiai ini sing salah. Untuk kiai doa. Dari kecobaan itu kita nih sama semua, buatan jenengan, bahkan guru-guru kita, niku melalui perjalanan perilaku spiritual yang begitu bolak-balik kemudian menemukan keberhasilan, atas diturunkan kepada murid-muridnya supaya muridnya nanti tidak kaget kamu akan seperti ini coba. Nah makanya dalam kitab Kifayatul Aqiyah niku ada 9 wasaya, 9 wasiat untuk pedoman pegangan ketika kita menghadapi masalah. Beberapa waktu juga saya bahas, kalau kita dapat rezeki, itu ilmunya, cantolannya bab syukur. Ketika ada masalah, ketika ruwet, bab sabar sedikit cantol. Tapi tak gawe terus sabar itu sesuai tak salah Muhammad kan pulang-pulaan syukur. Pulaan itu sing adil ya, pulaan itu ya fikih oke, tauhid oke lho. Pulaan sampai pulaan bab iku tok, bab syukur tok. Pas bab sabar sampai gak ngaji. Kan masalah itu. Ada bab namanya bab qanaah. Qanaah itu terima. Ini sebagai obat, sebagai mediasi ketika problem yang kita hadapi bukan karena kita nggak punya uang, bukan karena kita ada masalah, tapi melihat rezekinya orang lain lebih besar, kemudian kita sakit hati. Itu obatnya bukan syukur, gak kena. Bahasa alhamdulillah, melorati, alhamdulillah. Kan gak nyambung kan? Sabar, gak sabar, musibah apa? Gak ada musibah, sabar bagaimana?
Ternyata obatnya bukan syukur, bukan sabar, bukan tawakal, tapi qanaah. Kembali ke pihak Allah, untuk jatah ya, untuk jatah. Loh, ini kalau nggak tahu ilmunya, mau sama sekalian. Ini musibah tuh, bingung kan? Sampai mau ayat Quran satu juz gak efek untuk penyakit itu. Karena obat bacaan Quran itu bukan untuk obat yang begini. Bukan. Obat Quran itu nek sampean akeh dosa maksiat karo Gusti Allah. Iki akibat kelakuannya kita sendiri. Sampean kerja, sama-sama kerja, yang satu dapat rezeki banyak, jangan itu rezeki sithik, kan gak musibah itu. Diarani itu gak itu rezeki ya itu. Dikatakan apa? Dosa juga rezeki. Tapi unek-unek seperti ini, itu jurusnya, kantornya adalah qanaah rimo ayate wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Allah menciptakan sesuatu sudah sesuai takarannya. Lho takaranmu sakmene kok. Itu kadang jadi musibah. Musibahnya apa? Grogi nih nanti. Sholat gak enak, tidur gak enak. Bukan karena ada musibah secara hakikat, tapi diri kita yang salah mengkanter dan tidak punya ilmu untuk mengkanter penyakit tadi. Gara-gara gak ridho dulurnya kita mendapat rezeki lebih dari kita. Kono babe dhewe namanya pernah ada nanti bab zuhud. Yo gak iri karo rezeki liyane enggak. Yo gak ada masalah. Yo entuk rezeki. Tapi cita-citanya agak gak keturutan. Iku masalah dong. Masalah ini. Makanya ilmu 9 wasoya itu tak kaji tangan. Kok kudu ngene iku piye maksudnya? Ternyata ilmunya dipakai adalah az-zuhud. Zuhud itu gak kakean karep, gak kebanyakan karep. Bukan tidak boleh, boleh manusia kok gak karep piye. Pengen ini, pengen boleh. Tapi kalau keinginan kita dan menjadi resahnya diri kita, padahal itu kan bukan maksiat secara zahir kan, juga bukan musibah, juga bukan iri dengan saudara kita. Nah, kita tidak iri, hanya keinginan yang tidak tercapai itu juga bikin rumput dengan hati. Itu jurus untuk mengkanter namanya zuhud. Apa kok benar? Terus ya. Nggak tahu lagi. Itu, masya Allah, itu pentingnya di situ. Ilmu 9 ini sekali dikaji mungkin dalam 9 pertemuan materinya selesai. Tapi praktek untuk menjadikan cantolan dalam setiap musibah, dalam setiap keadaan itu tidak mesta-mesta, terus berulang-ulang terus. Makanya Quran itu teksnya nggak pernah berubah, tapi terus layak untuk dikaji. Kenapa? Bukan Qurannya, tapi manusianya yang terus berubah dan Quran terus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Selalu Quran itu selalu bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan. Bergonta-ganti zaman dulu mbak kita yang hidup, sekarang kita, nanti anak kita. Qurannya tidak pernah berubah. Konsepnya yang gak jauh dari konsep tersebut. Perilakunya yang berubah. Sehingga semakin jauh dari Al-Quran, semakin jauh dari pedoman-pedoman, maka kita akan semakin tersesat dari jalan-jalan yang menjadikan hati kita. Jadi penting lah ngaji bab yang seperti ini, itu namanya ngaji tauhid atau ngaji bab tasawuf. Saya koyo yo masya Allah, guys status apa kita saya selalin nih. Nah coba ini merantau dikit tahun yo makin 10 tahun dia pondasi gak iso. Nah itu berarti zuhudnya kok lurah. Bukan kok pondasinya yang gak jadi dibangun gak apa-apa, tapi ruwetnya hati itu bukan karena itu, tapi karena kantornya ini yang kurang. Apalagi jenengan atau kita gak punya sama sekali guru yang membimbing kita, sekali tersesat terus, stop. Bertambahnya umur itu tidak mengurangi syahwat kita ya dulu-dulu sekalian. Kalau kemampuan untuk bergerak secara fisik lemah kita, tapi syahwat tidak pernah berkurang dengan panjangnya umur. Tambah tua tambah gaplek iki ono. Dan saya syahwat nafsu itu tidak pernah berkurang turun dengan tambahnya umur. Umur itu bertambah menunjukkan bahwa fisik kita bisa lemah, tapi niat, himmah, syahwat tidak pernah berkurang. Makanya masa tua ngaji tak ulang sampai gak apa-apa. Wah
ngaji tua-tua sekarang masalah. Mungkin sepuh, nah, biar hatinya tetap kuat, biarlah umurnya sepuh, tapi hatinya tetap kuat. Siap kalau dipanggil waktu-waktu sama Allah sudah siap. Siap. Oh sampai siap gak siap ya bangga. Tapi kan kesiapan yang dibekali dengan ilmu, terus artinya bersamaan dengan panjangnya umur tidak diberkahi dengan ilmu, dan yang dibekali dengan ilmu kan beda loh. Kualitas bobotnya berbeda. Loh, kalau memang berbeda dengan nambah ilmu atau tidak, ya kita mending nambah. Karena umur kita nggak bisa lagi kita kuat fisik, nggak bisa, pasti semakin lemah. Nah, maka yang bisa kita kuatkan adalah akidah. Nah, yang seperti ini namanya ngaji tauhid. Dong apa tadi? Ahli-ahli mantek kan jangan ngaji ini semangat. Kulo itu buatan tuturi saya itu tidak nasihati jenengan, ngajak mikir waras. Kalau kita sama-sama sehat kan sama-sama bahagia. Karena kunci bahagia adalah sehat. Nomor 2 punya uang. Nomor 3 punya istri sing solehah. Cerewet jauh podo ae masalah. Jadi niku saya sehat niku. Ya muga-muga niku tak delok kok ora gak penak. Aku ngerti kan iki ono segone dadi semangat, masuk ngaji gawe. Konsumsi wis kurang. Jadi ilmunya sing dikuati. Jadi kita sebagai manusia nih guys, sekali lagi bahwa hati kita ini sering berubah, butuh calon, butuh kekuatan, butuh spiritual tadi. Kalau dawuhnya Syekh Al-Ala itu, wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi bukhuril fawaid. Setiap hari ada setetes, walaupun mustafid, dan setiap hari harus ada setetes ilmu yang terutama ilmu tauhid tadi. Untuk tauhid intinya waktu itu tauhid, syariat yang sepisah-pisahnya, Misalnya kuatnya mampu sholat wajib, ya sholat wajib. Kalau bisa sama sunnahnya, ya tambah sholat juga. Itu konsep itu gampang, artinya ilmunya gampang. Yang susah itu bolak-baliknya hati yang terus dengan siapapun bisa merubah situasi diri kita, di mana kita berada kadang bisa berubah. Nah, ini yang penting untuk dikuatkan. Nah, aku nek selali terlalu lama lupa kembalikan, ya Allah, begini saya, malah ruwet begini, umur tambah jalan, atau hidup tambah ruwet, itu pasti akan terus ya Allah. Dan aku tahu, jadi nek gak ada ilmu, gak ada tempat, gak ada wadahnya untuk kembali. Kalau nggak punya tetesan-tetesan ilmu, entah di majlis, entah di mana, untuk kembali itu susah karena nggak ada wadahnya, ambiar terus. Cara nggak ada wadah untuk ditarik, mengembalikan keruwetan itu tidak ada. Tapi kalau ada, insya Allah, seruwet-ruwetnya, insya Allah, ditarik kalau Gusti Allah, sebab tetesan-tetesan ilmu yang mungkin kita kaji, yang secara zahir tidak terlalu banyak materi yang kita dapatkan, tapi tetesan itu bisa menjadi nur, cahaya di dalam hati kita. Ruwet ya Allah, ini saya, ya Allah, api-api uang, baik-baiknya orang kalau ada masalah masih nyebut namanya Allah. Yes, mohon, nggak usah banyak-banyak. Ini tidak nih, kumpul dari keterangan barokah. Ya, saat tetes dari Ustaz Wahyu, saat tetes dari Abi Fatir, saat tetes dari saya, dari guru-guru kita semua yang jenengan ambil, barangkali itu dijadikan oleh Allah untuk menghadapi situasi yang kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Kemudian ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ya, bukan berarti saya yang terbaik, tidak. Itu ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru yang seperti itu. Ya, aku yang ditunggangi buku istiqomah, jangan tak tunggangi istiqomah. Okay. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.